Satu korban tewas kebakaran apartemen di Hong Kong adalah buruh migran asal Ponorogo, Jawa Timur. Keluarga yang mendengar kabar menangis sedih. Tak menyangka korban berangkat ke Hong Kong untuk bekerja ternyata mengalami musibah. Warga terus berdatangan ke rumah Dina Martiana di desa Tanjung Ponorogo, Jawa Timur. Dina menjadi salah satu buruh migran yang tewas akibat kebakaran apartemen di Wang Fuk Court, Hong Kong. Suhodo, suami Dina, tak kuasa menahan tangis. Pria satu anak ini tak menyangka jika istrinya meninggal akibat kebakaran apartemen tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bilangnya dari bukti dan data-data di lokasi kejadian itu mengarah ke Mbak Dina. Terus langsung dibawa rumah sakit, diidentifikasi memang itu Mbak Dina. Korban Dina Martiana menjadi TKW ke Hong Kong menjadi pembantu rumah tangga sejak 3 tahun lalu. Saat kebakaran, korban berada di lantai 26 dan terjebak tak bisa menyelamatkan diri. Kabar kematian korban disampaikan oleh KJRI pada Sabtu siang. Pihak polisi Hong Kong sudah melakukan pemeriksaan dan identifikasi, dipastikan bahwa korban TKW atas nama Dina Martiana asal Ponorogo. Keluarga berharap agar korban secepatnya bisa dipulangkan untuk dimakamkan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 kecamatan di Aceh Utara masih terisolir akibat banjir bandang. BPBD Aceh Utara menyebut 107.000 orang mengungsi akibat terdampak banjir. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang, sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Ratusan orang meninggal dunia dan ribuan bangunan hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat pada 24 November lalu. Warga berharap pemerintah membantu membangun rumah yang hancur diterjang banjir. Inilah kondisi Kota Padang di Sumatera Barat usai bencana banjir bandang dan longsor menghantam kawasan ini. Dari data BPBD Sumatera Barat tercatat 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, 16 luka-luka dan 110.000 jiwa mengungsi. Sementara itu, warga setempat meminta bantuan pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang hancur. Sekarang kondisi rumah Ibu Susilawati sudah habis semuanya, tapi barang-barang masih bisa diselamatkan. Habis itu, sekarang di pengungsian. Ibu ingin itu rumahnya, tapi sekarang nggak bisa, kalau dibangun lagi nggak bisa dibangun lagi. Sekarang itu ingin habis pengungsian ini mau kemana pindah gitu lagi. Kalau bisa bantu Pak untuk bisa kembali ke rumah lagi. Kejadiannya Jumat pagi subuh lah. Sekitar jam airnya itu besarnya sekitar jam 4 lah. Saya tidur di sini di dalam rumah nih. Di pagi pas sekitar jam 6 istri saya datang dari rumah kan, bangunin saya, air udah besar katanya kan, udah nyampe di belakang rumah katanya. Nah, makanya saya bangun. Orang mau Jumat sekitar jam berapa tuh? Jam 11 lah, 11 lebih. Rumah yang di atas tuh roboh, ambruk kan. Jadi makanya pas ambruk tuh saya udah mulai cemas, jadi saya jemputlah mobil untuk
angkat semua barang-barang yang ada di dalam ini kan. BPBD Sumatera Barat mencatat total kerugian sementara mencapai angka 950 miliar rupiah. Kerusakan terbesar terjadi pada kerusakan 6 jembatan dengan total kerugian 127 miliar rupiah. Pemirsa, bencana banjir dan longsor yang menimpa 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menyisakan banyak cerita. Mulai dari anak yang kehilangan orang tuanya hingga kepala daerah yang sempat hilang selama 3 hari. Lagi terbayar berat tuh ya. Mesti astagfirullah cek ke jalan. Tiba di pertengahan tuh sangat bahaya matan tuh jatuh. Ya, buat Muhammad Hugo Rafael, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini terus menangis mencari ibunya yang hilang diterjang banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga kini petugas masih terus berjibaku mencari ibu Hugo. Saya gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebenarnya emang sulit. Telepon semua nggak ada, listrik mati. Mudah-mudahan sehat ya. Sementara itu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka. Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka. Saya di Tuka, Pak. Tuka. Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ya. Tidak hanya warga, Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri, sempat hilang saat bencana banjir dan longsor menerjang. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Payah sewa, pakai motor TPO Permata Alam. Sebab motor TPO-nya sahabat tinggi, maka dia lepas. Motor lain yang lepas. Sementara itu, istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pantai Beruh, Simpang Seunudon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan.